Oke, cek 1 2 3. Halo guys semuanya. Ini vlog pertama gua. Nama gua Riza Rizky Akbar @RizaRizkyAkbar. Instagram gua silakan kalau misalkan mau follow. Bang. Jadi gua adalah seorang dokter gigi yang aktif di Instagram dan ingin coba-coba hal baru di YouTube. Tapi kebetulan gua agak bosan sih posting masalah gigi dan lain-lain, cukup di Instagram saja ya. Gua berinisiatif untuk bikin vlog seperti ini karena ada DM masuk di Instagram gua. Mungkin dari orang yang berminat masuk ke kedokteran gigi tapi masih galau dalam tanda kutip. Jadi gini ceritanya, gue lulusan dari kedokteran gigi Unpad di Universitas Pajajaran, Himna Unpad ya, yang sampai saat ini gue nggak hafal-hafal ya, jangan ditiru. Gue masuk melalui jalur SPMB, SNMPTN waktu zaman gue waktu itu tahun 2008. Sekarang mungkin nggak tahu apa ya. Yang jelas itu lebih murah jalur itu dibandingkan dengan jalur yang lain. Itu jalur yang paling murah bisa dibilang ya. Tapi gue ingin tarik garis lebih jauh lagi. Sebelumnya gue ingin cerita kenapa gue bisa masuk ke kedokteran gigi ya. Jadi untuk kalian yang masih galau, kalian harus cari alasan kalian untuk masuk ke kedokteran gigi. Jangan seperti gue. Karena jujur gue sebenarnya nggak berminat-minat banget sih untuk masuk ke kedokteran gigi sebenarnya awalnya. Awalnya gue ini ingin sekali menjadi dokter umum. Gua tahu ini, yang jelas ini cerita lama, mungkin banyak sekali orang yang mungkin 5 dari 10 orang yang masuk ke kedokteran gigi itu awalnya tuh ingin jadi dokter umum. Dan itu banyak sekali ceritanya di Indonesia gitu. Mereka nggak keterima ke kedokteran umum, akhirnya masuklah ke kedokteran gigi. Nah sejujurnya gue sebenarnya punya alasan konyol kenapa gue masuk ke kedokteran gigi. Jadi gue sempat berpikir gue memutuskan untuk masuk ke kedokteran gigi itu hamin seminggu atau 2 minggu sebelum pengumpulan berkas ujian masuk. Itu gue mikir, gue ingin kuliah yang dekat dengan rumah, tapi di otak gue cuman kedokteran umum gitu loh. Gue rasa semua temen gue udah tahu lah gue ingin jadi dokter, karena di SMP dan SMA gue agak sedikit lumayan lah mengenai biologi, pelajarannya kedokteran banget lah ibaratnya biologi. Ya orang pada tahu nih si Rizal pasti pengen jadi dokter gitu. Dan gue nggak pernah punya bayangan lain selain jadi dokter umum waktu itu. Tapi satu sisi gue juga nggak mau kuliahnya jauh-jauh gitu. Dan untuk ke kedokteran gigi atau kedokteran swasta, gue nggak ada biaya sih yang sangat fantastis ya harganya. Akhirnya gue memutuskan ya udah, pikiran gue cuma kedokteran Unpad gitu. Dan entah gimana caranya gue harus masuk di pikiran gue waktu itu. Tiba sebelum H-2 sebelum pengumpulan berkas, gue ingat banget itu gue bingung gue mau jadi apa gitu. Satu sisi gue sangat ingin jadi kedokteran umum, satu sisi gue juga realistis kalau sampai gue gak terima. Sampai akhirnya kepikiran tuh di otak gue, oke lah gue jadi dokter gigi aja, gue masukin aja dokter gigi pilihan kedua. Toh ini cuma pilihan gitu kan, harus ngisi lu kan. Toh kalaupun misalkan ini gue yakin kok masuk ke kedokteran umum ibaratnya gitu kan. Terus gue masukin, ya di otak gue ya seenggaknya kalaupun gue gak masuk ke kedokteran umum, orang-orang masih tetap panggil gue dokter lah kan. Dokter gigi juga ada dokternya gitu loh, nggak dipanggil dokter juga kan, dokter juga lah ibaratnya gitu. Yang gue nggak sadar adalah gue nggak ngerti sama sekali mengenai kedokteran gigi. Dan memang untuk masalah biaya untuk masuk ke kedokteran umum dan kedokteran gigi ini memang memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Bahkan ada temen gue dia bilang katanya jadi dokter itu antara lu harus pinter banget atau lu harus kaya banget. Jadi hamin sekian sebelum SPMB-nya terjadi, ada telepon masuk ke rumah gue dari om-om Parubaya gitu. Gue nggak ngerti juga umurnya berapa. Ya, om-om sih kayaknya ya, umur 50-40 tahun gitu. Dia nelpon rumah gue, terus dia bilang katanya, halo selamat siang, ini dengan Rizal. Dia bilang gitu. Gue inget banget kata-katanya. Terus gue bilang, oh iya mas, ada perlu apa? Gue bilang gitu kan. Terus ini Rizal betul ingin masuk ke kedokteran Unpad. Terus gue kaget kan, kok tahu gitu. Iya, saya dapat info dari temannya Rizal, tapi dia nggak mau nyebutin temannya siapa. Intinya dia menyediakan slot untuk masuk ke kedokteran Unpad, tapi Rizal harus siap dana sekitar 250. Terus gue jawab kan, 250 juta. Gue kira 250 ribu gue bayar waktu itu juga. Gue beli 2 kalau bisa, gue beli 2 slot kan. Sombong amat. Terus dia bilang 250 juta, gue kaget kan, gue shock gitu. Terus gue, wah ini penipuan atau gimana sih gitu. Terus gue kayak kaget aja gitu kan.
mengganggu konsentrasi gue untuk ujian masuk ibaratnya gitu kan. Kok bisa diperdagangkan gitu kursi kedokteran. Akhirnya gue waktu itu dengan sangat bijaksana, gue inget banget, gue waktu itu gue jawab gini ke si mas-mas itu, si mas-mas Parubaya itu. Gue bilang, "Mas, mohon maaf mas, ada 2 alasan kenapa saya tidak mau," gue bilang gitu. Yang pertama, gue bilang, saya percaya dengan kapasitas otak saya, gue bilang gitu. Abis gue bilang gitu, ada hening sekitar 2-4 detik. Gue gak ngerti, mungkin si masnya tertegun atau juga mungkin muntah, gue gak ngerti. Karena geli kali dengar kata-kata gue, dia gak nyangka gue bakal ngomong kayak gitu. Selanjut lagi gue bilang, nomor 2, gue itu bilang, bisa lebih kurang dikit gak mas? Nah gue waktu itu gue bilang intinya, gue gak ada duit lah intinya gitu. Boro-boro 250 juta, duit dari mana gitu kan gue. Ini gue tolak lah intinya gitu. Cuma dari situ gue mikir, oh iya ya benar ya, kata-kata orang yang antara jadi dokter tuh lu harus pinter banget atau lu kaya banget. Yang sayangnya gue nggak termasuk di dua-duanya gitu loh. Kaya banget enggak, pinter banget juga enggak. Jadi ya gue akhirnya ujian masuk tuh, ujiannya terjadi, dan di ujian pertama gue langsung hopeless. Gue langsung mikir, udah nih nggak akan keterima. Karena gue inget banget waktu itu, kan abis ujian tuh biasanya suka ada nyocokin jawabannya di radio. Gue ngecokin, pas gue lihat, aduh banyak yang salah gitu. Gue waktu itu lama di ngerjain bahasa Inggris atau bahasa Inggris kalau nggak salah. Enggak, bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia tuh itu pelajaran yang soal-soal yang gila banget karena lu harus baca kan. Dan gue nih orang yang sangat detail tapi kelewatan detail gitu. Gue baca berulang kali sampai akhirnya gue kehabisan banyak waktu di bahasa Indonesia. Jadi gue udah di hari pertama gue udah mikir, gue gak akan lulus nih gitu. Tapi ternyata pengumumannya diumumkan waktu itu, ternyata gue lolos. Gue ingat banget waktu itu masih zaman HP yang 3G ya, sinyal internet gak secepat sekarang. Jadi pengumumannya itu sinyalnya tuh masih itu, tau gak sih, kayak sinyal internet yang masih tersendat-sendat gitu. Tapi udah ada, lu tahu sendiri lah, lu kalau seangkatan sama gue atau seumuran gue pasti merasakan hal itu lah. Nah gue waktu tahu gue keterima di pilihan kedua, jujur gue nggak terlalu excited gitu, nggak terlalu senang. Gue cuma bilang ke nyokap gue bilang, Riza keterima nih di sini. Nyokap gue kayak, alhamdulillah. Terus gue mikir, gue harusnya bilang alhamdulillah juga ya, gue bilang gitu. Dah bang. Pokoknya gue waktu itu nggak terlalu excited sih. Dan awalnya gue nggak ngerti gue kesurupan apa. Gue sempet mikir, apa gue nggak usah masuk ke kedokteran gigi ini gitu. Gue sempet mikir gitu. Sampai akhirnya ada teman baik gue, si Alwi, dia bilang, wah lu gila lu kalau misalkan lu ngelepas FKG itu favorit lo gitu, kedokteran gigi itu favorit lo gitu. Sampai di sana gue mikir, iya juga ya, kalau gue tolak, gue termasuk orang yang nggak bersyukur gitu. Sampai akhirnya gue berusaha mencintai pilihan gue gitu. Gue berusaha mencoba, ya udahlah, gue cobain aja nih FKG, gue cobain aja nih kedokteran gigi. Gue berusaha mencintai kedokteran gigi. Gue cari searching berapa jumlah peminat kedokteran gigi Unpad. Pokoknya gue berusaha mencari kelebihan-kelebihan dari FKG kedokteran gigi lah, dokter gigi secara general, supaya gue juga ngerasa kayak gue orang terpilih nih, gue masuk kedokteran gigi ini terpilih gitu. Sampai gue masuk, itu biaya yang gue harus bayar itu sekitar 5 juta, pokoknya 11 juta ya kalau nggak salah, sama uang bangunan dan lain-lain. Dan waktu itu bayaran untuk kedokteran gigi itu sekitar 2,5 juta. Nah, zaman gue waktu itu udah naik. Setahu gue sebelum gue itu sekitar cuma 1,5 jutaan ya untuk kedokteran dan kedokteran gigi. Nah tapi begitu zaman gue itu udah masuk 2,5 juta, ya udah ada kenaikan. Cuman tetap murah lah ibaratnya. Jadi untuk masuk ke kedokteran gigi ini ada 2 jalur sebenarnya, jalur SNMPTN atau SPMB atau ujian masuk yang resmi, dan SMUP. SMUP itu jalur khusus, biayanya sekitar minimal 60 juta setahu gue ya. Dan setahu gue itu ada semacam subsidi silang gitu. Jadi nanti yang SMUP atau orang-orang yang mungkin kelebihan uang ya, mungkin kadang ada tuh kan yang dia ngasih sumbangan 100 juta lah. Jadi dari situ subsidi silang lah intinya. Dari uang itu ya sekalian untuk ngebantu yang beasiswa atau subsidi silang dengan orang yang masuk jalur SPMB semacam gua. Tapi sekali lagi itu cuma cara masuk aja gitu. Sementara banyak orang di luar sana kan ngerasa kayak
minder gitu karena gue masuk lewat SMUK misalkan, atau ada orang yang rasa sangat sombong karena dia masuk lewat SPMB. Menurut gue itu aneh sih, maksud gue itu bukan sesuatu yang diperdebatkan. Karena gue punya teman, dia lulus SPMB, ujian masuk resmi, tapi SMUK-nya nggak lolos gitu. Jadi bukan perkara pintar atau nggak pintar sih gue bilang SMUK atau SPMB itu, perkara hoki dan nggak hoki aja sih. Emang takdir aja sih. Jadi nggak ada istilah lu masuk jalur khusus lu harus ngerasa minder, atau lu masuk jalur SPMB itu lu ngerasa didaya karena lu pintar apa segala macam. Menurut gua enggak ya. Karena balik lagi itu gimana kitanya juga gitu, gimana rezeki lu juga. Skip. Akhirnya ya gua SPMB total biaya itu masuk kalau nggak salah 11 juta semester, 2,5 juta. Kuliah sekitar 3,5 tahun kali sendiri. Biaya praktikum sebenarnya gini, untuk biaya praktikum semacamnya alat dan semacam itu banyak cara sih untuk menyiasatinya. Gue punya teman, dia nggak keluar uang sama sekali lah. Jadi dia tuh minjem ke kakak tingkat. Jadi dulu kalau di Unpad itu ada semacam namanya kakak asuh. Ya, jadi kalian harus membina keakraban dengan senior kalian gitu, untuk minjem buku lah, untuk minjem alat praktikum segala macam. Itu zaman gua dulu, nggak tahu nih zaman sekarang. Kalau kalian kayak gitu ya kalian bisa survive gitu. Alat-alat juga kalian cuman beli yang penting-penting aja gitu. Kalau misalkan kayak instrumen-instrumen yang terlalu mahal, yang branded, yang gua rasa sepantasnya itu hanya dicoba atau dipakai nanti setelah kalian jadi dokter gitu, dokter gigi gitu. Tapi kalau misalkan kalian hanya masih sebatas koas, ya pakailah instrumen yang sangat dasar dulu gitu, supaya kalian juga jangan kaget gitu nanti misalkan kalian praktek di puskesmas dapat instrumen-instrumen yang kurang bagus misalkan, ya kalian nggak kaget. Jadi kalau dikaliin tuh total berapa tuh? 2,5 dikali 3,5 tahun, 6 berapa semester tuh? 7 semester ya. 2,5 kali 7. Oh, berapa nih? 2,5 kali 7. 2,5. 2,000 years later. Sekitar 17,5 juta ya. Sekitar 17,5 juta itu sampai lulus ya. Tapi jangan sedih, karena ketika kalian masuk FKG, kalian lulus sarjana, skripsi dan lain-lain, itu bukan akhir dari segalanya. Artinya kalian nggak tiba-tiba langsung jumawa karena siap bekerja apa segala macam, karena kalian tetap harus masuk koas ya. Jadi koas adalah the real challenge in Faculty of Dentistry. Jadi segalanya itu dimulai di koas. Jadi kalau kalian terlalu euforia lempar toga, itu salah sih kalau kalian di FKG ya. Karena kalian lempar toga, besoknya harus ambil lagi karena lu harus ngerjain pasien. Itu real sih. Jadi ada sedikit kelegaan ketika kalian sudah menjadi sarjana. Di satu sisi kalian juga harus mikirin besok gua harus kerja pasien gitu. Dan itu terjadi dengan gua ya. Alhamdulillah waktu itu gue lulus termasuk yang cepat sih untuk S1 ya, 3,5 tahun. Nah koasnya nih gue agak sedikit lama, tapi ya termasuk yang cepat juga sih, maksudnya sekitar 2,5 tahun. Jadi total gue kuliah 6 tahun, lulus 2014. Di koas ini semua biaya terkuras menurut gue, karena kalian harus bayarin pasien. Ya iyalah, ibaratnya kan kalian ini dokter muda yang bisa dibilang orang bilang dalam tanda kutip menjadikan pasien-pasien kalian ini kelinci percobaan. Ya, walaupun gue agak kurang setuju dengan terms kelinci percobaan, karena menurut gue ya kita tetap mengerjakannya dengan ideal dan dilihat oleh supervisor malah. Jadi kita benar-benar quality controlnya kejaga banget sih, walaupun ya kita memang baru mengerjakan kasus itu, tapi dosen atau supervisor bakal double check kerjaan kita kan, ibaratnya gitu. Nah di koas ini gue keluar banyak lah untuk bayarin pasien. Bayangin misalkan kalau kalian pakai calo nih, misalkan nih ya, di Unpad zaman dulu calo itu ada calo yang sangat terkenal sekali. Dia sangat terkenal sekali, bahkan dia sangat tahu istilah-istilah kedokteran gigi semacam gangren pulpa, gangren radix tuh udah tahu dia gitu. Dan dia mematok harga yang cukup tinggi gitu. Setahu gua sekitar per kedatangan itu mungkin sekitar 30.000. Dan lu tahu sendiri kan, pasien tuh kadang nggak selesai dalam 1 kali kunjungan, kadang harus 2 kali kunjungan, 3 kali kunjungan. Apalagi kalau misalkan prosto, itu mungkin bisa belasan kali, puluhan kali gitu ya. Belum kalian juga harus bayarin pasien, belum misalkan kalian pasien pedo. Jadi total ya sekitar 20 juta juga ada kali ya, belum sama bayaran dan lain-lain. Jadi ya total ya memang setelah dihitung-hitung mungkin sampai kalian lulus tuh bisa sekitar 50 atau 60 juta kali ya.
luar biasa memang jadi kedokteran gigi kuliah ini. Dan setelah itu juga kalian start bekerja. Ketika kalian bekerja, pasti sangatlah beruntung untuk kalian yang punya orang tua, relasi, kerabat yang dokter gigi, karena kalian bisa melanjutkan. Apalagi kalau orang tua ya, itu enak banget melanjutin usaha orang tua kalian. Tapi seperti gua nih, yang di 7 turunan nih baru gua doang yang dokter gigi lagi. Gua clueless sih, gua bingung, gua mau kerja di mana, gua ngapain, gua harus beli apa, karena alat-alatnya mahal banget. Jadi alat-alat kedokteran gigi itu udah kayak smartphone tuh. Jadi tiap tahun tuh pasti ada yang baru dan harganya fantastis. Tapi beruntung sekali sekarang orang udah banyak mikir alternatif. Jadi kayak instrumen, ada alat baru yang lebih murah dengan build quality yang lebih bagus, dental chair yang juga harganya lumayan terjangkau, tapi seterjangkau-terjangkaunya harganya masih tetap mahal gitu. Nah, buat kalian yang ibaratnya bingung untuk memulai praktek sendiri, kalian bisa praktek ikut ke senior kalian bisa praktek di pemerintah, puskesmas, atau klinik swasta orang lain ya, seperti gue bilang tadi. Jadi ada banyak cara lah. Intinya, biaya masuk kedokteran gigi itu memang lumayan mahal ya. Jadi buat kalian yang masih galau, yang masih bimbang nih, apalagi gue tahu nih kan mau ujian masuk ya, kalau nggak salah Juli ya, gara-gara corona kan diundur. Intinya adalah buat kalian tetapkan niat kalian ya. Kenapa sih kalian ingin masuk kedokteran gigi, ibaratnya gitu? Kalian harus cari tahu alasannya. Dan alasannya itu nggak muluk-muluk harus alasan yang bombastis, yang alasan yang aku harus menolong orang lain, aku ingin meningkatkan taraf kesehatan gigi orang lain, nggak gitu juga sih. Alasan-alasan yang terkadang tuh konyol. Kayak misalkan gue punya teman yang dia alasan kedokteran gigi karena dia pernah berobat orto ya, behel. Dia lihat si dokternya tuh pakai mobil BMW keluaran terbaru, terus dia pengen termotivasi. Ya udah, itu alasan kalian gitu. Nggak perlu alasan yang muluk-muluk. Wah, aku ingin menjadi dokter gigi yang meningkatkan taraf kesehatan gigi masyarakat Indonesia. Nggak gitu loh. Kadang kita punya satu alasan-alasan yang konyol, cukup konyol, tapi itu menjadi penggerak kita untuk meraih apa yang kita ingin gitu ibaratnya. Terima kasih. Kalau misalnya kalian punya komen, pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe ya, tapi ya kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa sih. Gue cuman pengen sharing doang, ngobrol doang sih. Sombong amat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.